Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Chef Faiz. Bapak dan Ibu guru di tanah air, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan kurikulum paradigma baru yang sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim di acara HUT Guru Nasional, ya, Hari Guru Nasional tahun 2021. Beliau mengatakan bahwa akan ada nanti kurikulum baru. Nah, kurikulum barunya yaitu kurikulum prototype, ya, disebut kurikulum paradigma baru. Nah, nanti di tahun 2022. Nah, kurikulum tersebut ternyata sudah digunakan oleh sekolah-sekolah penggerak. Nah, seperti apa kerangka kurikulum yang mesti Bapak Ibu guru harus tahu? Nah, berikut akan saya sedikit membahas tentang kerangka kurikulum paradigma baru tahun 2022. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini saya mempunyai file PDF-nya. Dan di sini ada karakteristik kurikulum di setiap jenjangnya. Di sini ada PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian SMK dan SLB. Nah, untuk jenjang PAUD yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Kemudian untuk penguatan literasi sejak dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian juga di PAUD juga fase fondasinya untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Jadi untuk PAUD itu adalah fase fondasi di mana anak itu dipersiapkan untuk masuk bersekolah. Kemudian pembelajarannya juga ada pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisional lokal. Nah, jadi untuk jenjang PAUD juga di sini, ya Bapak dan Ibu, di sini ada pembelajaran berbasis proyek. Itu untuk diperkenalkan di PAUD. Kemudian kita ke SD. Nah, di SD di sini ada hal yang menarik, ya. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Di sini ada perubahan, ya Bapak dan Ibu. Di sini untuk memahami lingkungan sekitar di SD itu mata pelajaran IPA dan IPS kemudian digabungkan, ya. Ini Bapak dan Ibu, ini menarik sekali. Untuk IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disebut IPAS. Jadi Bapak dan Ibu guru, untuk IPA dan IPS ini nanti di kurikulum paradigma baru itu digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika dan IPAS. Jadi ada integrasinya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika dan IPAS. Dan ini juga hal yang menarik, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi di bahasa Inggris, kalau kurikulum 2013 itu, di kurikulum 2013 Bapak dan Ibu, bahasa Inggris ini banyak sekali, ya, di lapangan itu tidak dipelajari. Nah, dan sekarang di kurikulum paradigma baru itu bahasa Inggris itu sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian, nah ini juga hal yang menarik juga, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, ini jadi untuk pembelajaran berbasis proyek ini sifatnya wajib, ya, dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi ini berbasis proyek untuk profil pelajar Pancasila. Jadi setiap semester mungkin, ya, minimal itu setiap semester itu nanti siswa itu akan membuat suatu proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sangat menarik sekali. Kemudian untuk tingkat SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Jadi untuk informatika atau dulu itu disebutnya TIK, ya, teknologi informatika dan
komputer ya, itu di kurikulum nasional dihilangkan. Kemudian, nah di kurikulum paradigma baru ini menjadi mata pelajaran wajib karena perkembangan teknologi digital itu sangat penting di zaman sekarang. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi bisa misalkan untuk guru MIPA ya, IPA atau matematika itu bisa menjadi guru informatika. Jadi tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi ini untuk informatika menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SMP. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau di SD itu minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kalau di SMP itu pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi minimal 3 kali untuk pembelajaran berbasis proyek, yaitu untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut ke SMA. Nah, di sini di SMA program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Jadi untuk di SMA itu tidak ada program peminatan untuk atau penjurusan. Jadi sudah tidak diberlakukan lagi. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan. Nah, ini mata pelajaran di kelas 11. Jadi untuk di kelas 10 itu siswa itu diberikan pilihan, menentukan pilihan untuk pelajaran nanti di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari yang serupa dengan di SMP. Kemudian di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini untuk pembelajaran berbasis proyeknya di tingkat SMA yaitu dilakukan minimal 3 kali, juga sama seperti di SMP, tapi ada yang berbeda. Jadi di SMA itu ada menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, ini sangat menarik juga di tingkat SMA. Jadi kalau misalkan di S1 itu ada skripsi, di S2 itu ada tesis, di SMA yaitu murid harus menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ini berarti ya di kurikulum paradigma baru itu berarti siswa itu dituntut untuk membuat suatu karya, ya, suatu karya sebagai syarat kelulusan, ya, sebagai syarat kelulusan untuk tingkat SMA. Sangat bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Kemudian di tingkat SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Jadi di sini dunia kerja berarti bisa terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana, ini lebih sederhana ya Bapak dan Ibu, dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Berarti lebih sederhana lagi ya. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Ini jadi strukturnya lebih sederhana antara kelompok umum dan kejuruan. Penerapan pembelajaran berbasis proyek diintegrasikan dengan mata pelajaran terkait. Nah, ini mata pembelajaran berbasis proyeknya dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Kemudian praktek kerja lapangan atau PKL wajib menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. Jadi PKL-nya itu menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Di PKL itu selama minimal 6 bulan ya. Jadi siswa itu nanti melakukan PKL itu selama 6 bulan. Kemudian mata pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Jadi boleh memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Kemudian alokasi waktu khusus untuk proyek penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja. Di sini ada tambahan budaya kerja untuk peningkatan soft skill karakter dari dunia kerja. Jadi di sini ditambahkan
profil pelajar Pancasila dengan budaya kerja. Kemudian yang terakhir untuk SLB, sekolah luar biasa, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelektual. Kemudian untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajaran sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Jadi di sini ada perbedaan. Untuk capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat. Jadi kalau di kurikulum nasional itu, Bapak dan Ibu, kurikulum paradigma baru itu tidak ada lagi nanti itu KI dan KD-nya, tetapi diganti dengan capaian pembelajaran. Nah, nanti di video berikutnya nanti akan insya Allah saya akan jelaskan mengenai perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum paradigma baru. Seperti apa rapotnya nanti insya Allah akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian sama dengan pelajar sekolah reguler, pelajar SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek juga sama untuk penguatan pelajar Pancasila dengan mengusung tema sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik kebutuhan pelajar SLB. Jadi untuk pembelajaran berbasis proyeknya disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan pelajar di SLB. Nah, itulah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik kurikulum di setiap jenjang di kurikulum paradigma baru nanti katanya di tahun 2022, tetapi ini kurikulum paradigma baru ini sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak. Jadi mudah-mudahan ini bisa kurikulumnya bisa diterima oleh guru-guru, Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sekolah, dan mudah-mudahan pendidikan kita akan semakin maju dengan kurikulum paradigma baru ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, berbagi informasi berkaitan dengan kurikulum paradigma baru. Semoga bermanfaat. Nanti sampai bertemu di video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan kita sharing dan berbagi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.